Pemirsa, kita awali kabar petang. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu siang tadi. Dalam video resmi, Airlangga menyatakan pamit dari jabatannya. Ia juga menambahkan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama, membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi
kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua. Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkini dari DPP Partai Golkar akan disampaikan oleh Putri Sofia, sementara dari Rumah Dinas Airlangga di Kompleks Widya Chandra ada rekan kami Ikra Anggana. Pertama, pemirsa, KPK mengajak Anda menuju ke DPP Partai Golkar terlebih dahulu. Ada Putri Sofia di sana. Putri Sofia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Tisa, Aditya, dan juga pemirsa. Saat ini benar sekali pasca pengunduran diri dari Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk kondisi terkini di kantor DPP Partai Golkar yang terletak di Selipi, Jakarta Barat. Tadi kami memantau memang sempat ada penjagaan yang cukup ketat di bagian gerbang. Namun kami awak media tadi sudah memasuki kantor DPP Partai Golkar dan kami memantau memang belum ada elit partai maupun dari kader Partai Golkar sendiri yang datang untuk ke kantor DPP Partai Golkar. Namun kami memantau memang masih belum ada keterangan secara resmi dari para elit maupun dari para kader Partai Golkar maupun aktivitas yang ada di kantor DPP Partai Golkar pasca pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada siang ini. Dan memang untuk pengunduran diri sendiri ini telah disampaikan atau penekanan surat pengunduran diri telah dilakukan pada Sabtu malam tanggal 10 Agustus 2024. Dalam keterangan resminya pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut ada beberapa alasan mengapa akhirnya pengunduran diri ini dilakukan. Yang pertama adalah untuk menjaga keutuhan Partai Golkar sendiri dan juga untuk menyambut dan juga untuk menjaga stabilitas transisi masa pemerintahan dari pemerintahan Jokowi menuju ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran. Selain itu pemirsa, dari keterangan resminya, Ketua Umum Airlangga Hartarto juga menyebut bagaimana kontribusinya selama menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2024, yang mana memang Golkar ini sempat mengambil atau merebut sebanyak 102 kursi di DPR RI dan juga berkontribusi secara besar dalam pemenangan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran. Dari keterangannya tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut nantinya setelah ini Partai Golkar akan melakukan mekanisme organisasi melalui ADART atau peraturan internal yang akan dilakukan oleh Partai Golkar. Dan nanti kami juga mendapatkan informasi bahwa dari beberapa elit Partai Golkar ini menyebut akan melakukan rapat pleno untuk menentukan siapa pengganti atau PLT Ketua Umum dan juga Munaslup yang akan dilaksanakan bulan Agustus ini. Sementara demikian, Tisa.